Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melaksanakan syariat Islam ini bukan ingin mempersulit kita. Seperti kita disuruh berpuasa, Allah bukan hendak menyengsarakan kita dengan kelaparan, bukan, tapi justru Allah memberikan kemudahan, menginginkan kemudahan kepada kita. Maka kalau sakit, boleh tak puasa. Begitu juga lah salat. Gak mampu salat berdiri, salat dengan duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Allah menghendaki kemudahan. Tapi bukan bermakna gratis. Ada kelonggaran, ada kemudahan pada kondisi-kondisi tertentu. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita saat ini dengan panggilan kecintaan. Maka ulama nyebutnya ini munada mahbub. Hai orang-orang yang beriman, kutiba furidha, telah diwajibkan, telah difardukan, alaikum, atas kalian, as-siyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kamu, minal umam, daripada umat-umat. Ayat ini menjadi dasar atau dalil wajibnya kita berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Tapi secara istilah ya menahan dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa,
dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Orang yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu panggilan hati orang-orang beriman. Maka kalau orang tak beriman, dia berat melaksanakan puasa. Walaupun mungkin KTP-nya Islam. Yang kedua, di sini Allah sebutkan bahwa puasa itu diwajibkan bukan saja kita umat Islam di akhir zaman ini, tapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat lain sebelum umat Islam. Setiap nabi dan rasul punya umat, dan umatnya itu juga difardukan melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi di antara motivasi puasa adalah untuk menjadikan orang yang berpuasa itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Tattaqunal ma'asi fa innahu yakshiru syahwah allati hiya mabda'uha. Agar kalian takut melaksanakan maksiat, karena sesungguhnya puasa itu memecah, menghancurkan syahwat. Allati hiya mabda'uha, dia itu syahwat itu adalah pangkal daripada maksiat. Jadi pangkal kemaksiatan adalah hawa nafsu. Maka agar kita bisa terhindar dari maksiat, harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka di antara fungsi puasa adalah membendung atau mecah atau menghancurkan hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa bisa puasa itu menghancurkan hawa nafsu? Karena dengan puasa fisik kita tidak makan, tidak minum. Nah, itu mulai dari tidak makan, tidak minum. Tenaga kita tidak sekuat ketika kita makan dan minum. Dan orang yang berpuasa itu lebih terkontrol, sehingga mampu dia mengendalikan hawa nafsunya. Contoh, di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, rata-rata bapak-bapak yang ahli hisab mampu tidak ngerokok. Tak ada yang stres. Ya Allah, tak bisa lagi ngerokok. Tak ada, slow aja. Tapi begitu Idul Fitri, kok macam tak bisa tak ngerokok itu. Itu katanya, kalau kita yang tak ngerokok nggak ada pantang. Tapi, nah itu ciri-ciri. Kita tidak ada mendengar di bulan Ramadan itu orang puasa tiba-tiba jadi sakit mah, takut sekali tak puasa. Tak ada. Tapi di luar bulan Ramadan,
takut kali kita kambuh mahnya. Nah ini. Jadi puasa itu dia menghancurkan syahwat, keinginan nafsu syahwat, yang itu menjadi pangkal dari kemaksiatan. Maka secara tidak langsung perintah berpuasa agar kita bisa menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Ayyaman ma'dudat, ayyaman nusiba bisiyam aw bisumu, ay sumu ayyaman, dan berpuasalah kalian beberapa hari muqaddaran yang telah ditentukan, ma'dudatan, pada hari-hari yang telah ditentukan, ay muaqqatan bi'adadi ma'lumin, dalam waktu yang sudah diketahui, wahia ramadhanu, yaitu selama bulan Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan di dalam ayat ini adalah ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu selama bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan, faman kana, maka barang siapa yang dia itu minkum, di antara kalian, maridan, dia dalam keadaan sakit, hina syuhudihi, ketika datang bulan Ramadan itu. Barang siapa di antara kalian ketika datang bulan Ramadan itu maridan, sakit, aw ala safarin, atau dia dalam keadaan musafir, ay musafiran safaral qasd, musafir yang mungkin kan dia untuk mengqasar salat, wa ajhadahu shaum, dan dia itu dikalahkan oleh puasa. Ajhadahu shaumu, dikalahkan, artinya tak sanggup dia puasa. Fil halaini, pada dua keadaan tadi, sakit dan musafir, fa'aftara, lalu dia berbuka, fa'iddatun, ay fa'alaihi iddatun ma aftar, maka baginya wajib mengganti bilangan min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Jadi orang yang di bulan Ramadan itu sakit atau musafir, wajib baginya mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ya sumuha, dia berpuasa di hari yang lain itu badalah sebagai penggantinya. Jadi secara umum orang yang tidak mampu berpuasa itu gantinya adalah puasa juga, tapi pada hari yang lain, maksudnya di luar bulan suci Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu. Ataqa yutiqu, itu kuasa bertenaga, dia punya kekuatan tenaga. Karena itu di sini ditafsirnya wa 'alal ladzina la yutiqunahu, tidak mampu.
atau itu mampu, maksudnya di sini tidak mampu. Dan barang siapa, dan atas orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, likibarin, karena dia terlalu tua, aw maradin, atau dia sakit, la yurja bur'uhu, yang sakitnya tidak ada harapan sembuh, fidyatun hiya ta'amu miskin, wajib atasnya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Ay qadra ma ya'kuluhu fi yaumihi, seukuran apa yang dia makan ya pada hari itu. Jadi memberi orang miskin makanan itu seperti apa yang kita makan. Kalau misalnya kita makan beras atau makan nasi yang berasnya itu yang harga paling murah, misalnya bulog paling murah 10.000, maka kasihlah orang miskin itu makan dengan kualitas yang bulog itu. Tapi kalau biasa makannya yang premium, maka kasihlah orang miskin itu makanan dengan kualitas premium. Tergantung apa yang biasa kita makan sehari-hari. Wa huwa muddun, yaitu 1 mud min ghalibi qutil balad, yaitu dari kebiasaan makanan pokok di negeri tempat kita berada. Makanan pokok kita di sini beras, ya berarti nasi. Likulli yaumin, setiap hari. Ngasihnya usahakan setiap hari. Hari ini tak puasa, hari inilah dikasih. Tapi banyak praktiknya nanti ngasihnya sama dengan zakat fitrah. Di ujung Ramadan. Gitu Pak Imam ya. Ngasihnya di ujung Ramadan. Dianjurkan di sini ngasihnya itu ya setiap hari tidak berpuasa itu. Kalau hari ini tak puasa, hari ini keluarkan fidyah. Wa kanu mukhayyirina fi sadril Islam baina as-shaumi wal fidyah, summa nasakha bi ta'yin as-shaum bi qawlihi faman syahida minkum asyara falyasum. Wa kanu, dan mereka dulu umat Islam fi sadril Islam, pada awal-awal kedatangan Islam ya, mereka itu mukhayyarin, dipilihkan, baina shaumi wal fidyah, antara berpuasa atau bayar fidyah. Jadi awal-awal mula kedatangan Islam itu kaum muslimin dipilihkan mau puasa atau bayar fidyah. Summa nasakha, tapi setelah itu dimansuh, dihapus ketentuan pemilihan itu. Nasakha bi ta'yini shaum, dengan menentukan puasa, ya harus puasa, tak pilih. Karena kalau boleh pilih, nah orang-orang kaya ini justru pilih fidyah, yang penting tak puasa. Nah sekarang tak boleh lagi.
Kalau Ramadan ya wajib puasa. Udah dimasuk itu dengan firman Allah, faman syahida minkum asyara falyasum. Dan barang siapa yang menyaksikan atau hadir di antara kamu di bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Faman tatawwa'a khairan biziyadati alal qadril madhkur fil fidyah. Faman tatawwa'a, dan barang siapa yang dia itu sukarela khairan, berbuat kebaikan. Gimana caranya dia berbuat kebaikan? Biziyadati alal qadril madhkur fil fidyah, dengan menambah atas ukuran yang telah disebutkan atau ditentukan di dalam fidyah. Bahwa khairullah, maka itu lebih baik baginya. Ini dari ayat ini ada motivasi kalau kita ngasih fidyah sebaiknya dilebihkan dari ukuran kadar fidyah itu. Jangan terlalu ngepas, apalagi kurang. Siapa yang dengan sukarela berbuat kebaikan dengan melebihkan ya ukuran fidyah itu, maka itu lebih baik baginya. Nah begitu juga lah kalau kita ngeluarkan zakat fitrah misalnya, daripada ngepas kali atau apalagi kurang, maka kita lebihkan dari ukuran yang ada. Siapa yang dengan ikhlas sukarela melebihkannya, mengeluarkan itu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa bagi kalian itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Dan kalian itu kalau berpuasa lebih baik minal iftar wal fidyah, daripada berbuka dan mengeluarkan fidyah. Jadi kalau kita mampu berpuasa, itu puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, annahu khairul lakum, bahwa sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagimu. Faf'alu, maka lakukanlah, berpuasalah. Tilkal ayyam, pada hari itu. Nah ini penekanan daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahru Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, padanya, Al-Quran, Al-Quran, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Diturunkan Al-Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia pada malam
Lailatul Qadar. Maka ada ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa kita kalau nuzul malah malam ke-17 Ramadan, padahal Lailatul Qadar biasanya di atas malam ke-20, 21, 23, 25, 27, 29. Maksudnya turunnya pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yang turunnya sekaligus. Adapun peringatan nuzulul Quran yang kita lakukan biasa di malam 17 itu mengingat atau memperingati turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya pertama kali di Gua Hira. Nah, itu yang kita peringati, makanya biasanya malam ke-17. Jadi Al-Quran itu diturunkan pertama-tama secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Lalu dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kalau digenapkan itu 23 tahun. Itu berangsur-angsur. Yang pertama kali turunnya malam 17 Ramadan. Hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk, hadian minad dalalah, petunjuk ya, dari kesesatan, agar kita tidak terperangkap, terjerumus dalam kesesatan. Linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin ayatin wadihatin, dan sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk itu, bima yahdi ilal haq minal ahkam, ya, terhadap apa-apa yang diberikan petunjuk kepada kebenaran dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal furqan ay minal furqan, dan pembeda, mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil, ya, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pada ayat ini ada dua fungsi utama Al-Quran. Satu, sebagai petunjuk dalam hidup. Yang kedua, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka umat Islam siogianya ya, menentukan ini benar atau salah itu berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran mengatakan ini benar, maka dia benar. Kalau Al-Quran mengatakan ini salah, berarti dia salah. Karena Al-Quran fungsinya adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka jika kita ingin mengetahui apakah perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita benar atau salah,
maka hendaklah bercermin kepada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup kita. Maka apa yang kita lakukan sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Faman syahida minkumus syahra, faman syahida, dan barang siapa yang menyaksikan, ay hadara, yang hadir, minkum, di antara kalian, asyahra, bulan, yakni bulan Ramadan. Siapa yang hadir di antara kalian bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Taqaddama mislu, telah terdahulu yang semisal dengan ini. Wa kurrira, dan diulang-ulang. Kata wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, udah disebutkan sebelumnya. Kenapa diulang kembali? Li alla yatawahamu naskhahu bi ta'mimi man syahida, supaya kita tidak menyangka bahwa ayat itu mansukh, artinya bahwa orang yang sakit dan musafir itu harus mengganti puasanya di hari yang lain dengan cara berpuasa pada hari di luar Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menghendaki, bikum, terhadap kalian, al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Walida, karena itu, abaha lakum al-fitra, Allah membolehkan kalian untuk berbuka. Ketika sakit, ketika musafir, boleh berbuka. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin memaksa kita, Allah tidak ingin menyulitkan kita. Maka kalaupun datang perintah puasa di bulan Ramadan, kalau kita sakit, kalau kita musafir, diberikan kelonggaran untuk bisa mengqadanya di hari-hari yang lain. Ini maksud daripada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melaksanakan syariat Islam ini bukan ingin mempersulit kita. Seperti kita disuruh berpuasa, Allah bukan hendak menyengsarakan kita dengan kelaparan, bukan, tapi justru Allah memberikan kemudahan, menginginkan kemudahan kepada kita. Maka kalau sakit, boleh tak puasa. Begitu juga lah salat. Enggak mampu salat berdiri, salat dengan duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Allah menghendaki kemudahan. Tapi bukan bermakna gratis. Ada kelonggaran, ada kemudahan pada kondisi-kondisi tertentu. Walikani dzalik fi ma'na al-illah aidan lil amri bis-shaum at'alai. Jadi illat yang ada di sini itu juga menunjukkan bahwa
Allah memberikan kemudahan, menginginkan kemudahan kepada kita, sehingga awalnya wajib menjadi boleh tak puasa di waktu itu. Maka ada kaidah usul fiqh, al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Hukum itu ya berputar, berlaku sesuai dengan ilatnya, ada atau tidaknya. Jadi di sini ada ilat seperti sakit, musafir yang menyulitkan kita, maka Allah berikan kelonggaran. Ketika musafirnya berhenti, ketika sakitnya sembuh, ya berarti kelonggarannya tidak diberikan lagi. Tergantung ini. Walitukmilul iddata bitakhfifi wat tasydid. Boleh dibaca tukmilu atau tasydid, tukammilu. Dan hendaklah kalian menyempurnakan al iddata bilangan, ay iddata shaumi Ramadan, menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Nah, apalagi kalau kita ragu, tak nampak bulan ini masih Ramadan atau sudah masuk Syawal. Kalau kita masih ragu, belum nampak hilal, maka sempurnakanlah ibadah puasa. Karena itu sampai hari ini pemerintah kita di Indonesia ini menentukan akhir Ramadan dan awal Syawal masih menggunakan melihat hilal. Kalau hilal belum nampak, maka masih menyempurnakan puasa Ramadan, berarti sampai 30 hari. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu jadi 30 ya. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian membesarkan Allah, bertakbir inda ikmaliha, ketika telah sempurna bilangan Ramadan itu. Dah sempurna dah 1 bulan, maka kalau sudah sempurna 1 bulan, imma itu 29 hari atau 30, dah yakin dah sempurna. Maka kalau sudah sempurna 30 pas maghrib, hendaklah kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah suruh kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah dengan bertakbir, ala ma hadakum arsyadakum limu'alimi dini, atas apa yang diberikan petunjuk kepada kalian, limu'alimi dini ya, dengan memberikan pengetahuan terhadap agama, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir ayat ini ada 3 penekanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, walitukmilul iddah, kita harus yakin puasa kita sempurna 1 bulan. Kalau masih ragu, sempurnakan 30 hari. Yang kedua, walitukabbirullah,
hendaklah membesarkan Allah kalau sudah sempurna. Yang ketiga, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kita lihat saling memberi, terutama di Idul Fitri. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, itu aja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.